Halo, assalamualaikum. Tabi pun sekendua numpang teliu. Permisi, numpang liwat tabi pun. Ketemu lagi dengan channel Kakak Lena ya pada pagi hari ini. Bagaimana nih kance-kance semuanya, sahabat-sahabatku, di mana saja berada? Apakah sahabat-sahabat kance-kance semuanya dalam keadaan sehat-sehat kah? Ya, Kakak doakan semuanya sehat-sehat ya. Dan jangan lupa kita tetap bersyukur. Amin. Kance-kance sahabatku, pada pagi hari ini kakak sudah beberesan ya, sudah bebenah, tinggal duduk-duduk aja. Nah, di sini kakak akan memberitahu kepada kance-kanceku yang tentunya yang bukan orang Sumatera atau yang bukan orang kita ya. Di sini kakak punya tempoyak. Nah, tempoyak itu seperti apa ya kak? Kalau tempoyak itu adalah teman kita makan ya, atau lauh lah, bisa dikatain lauh, bisa dikatain seruit. Jadi kalau khas kita makan memakai tempoyak itu sudah luar biasa mewah sekali ya. Nah, kance-kance semua, inilah tempoyaknya. Sebetulnya ini yang bikin bukan kakak ya, tapi ponakan. Nah, ponakanku membuat tempoyak. Dia bilang pakai toples yang gede sekali tempoyaknya. Kebetulan durennya mungkin berbuah, jadi dia bikin tempoyak banyak. Akhirnya kakak Lena dikasih ya. Waktu itu sih kakak ingin buat juga, tapi duren kita itu matengnya nggak bareng. Ada dalam 2 hari 3 hari baru ada lagi yang jatuh. Sedangkan tempoyak ini membuatnya harus pakai duren yang betul-betul mateng. Nah, bagaimana penampakannya kak? Ini dia ya, tempoyak kita sudah jadi, sudah difermentasi, sudah siap dikonsumsi. Nah, ini dia nih, ayo kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia penampakannya ya. Tempoyak ini adalah terbuat dari daging duren yang bagus tentunya ya. Daging duren yang betul-betul mateng. Jadi bukan dari duren yang gak bagus ya. Ada yang nanya sih, kak, tempoyak itu apakah dari daging duren yang busuk katanya ya. Padahal kalau daging duren yang busuk gak bisa dibikin tempoyak dong. Dia akan busuk dan tidak jadi. Nah, bagaimana cara proses pembuatannya? Pertama-tama duren itu dibuka tentunya ya, dagingnya dipisahkan dari biji. Setelah dapet umpama sebaskom atau semangkok ya, semana lah ya. Kalau lagi musim begini sih bisa berbaskom-baskom. Nah, daging durennya itu dipenyet-penyet ya pakai centong atau dikacau-kacau, digalai-galai. Bahasa kita sih digalai-galai ya. Kalau dikacau-kacau itu bahasanya tetangga kita. Setelah dikacau-kacau, digalai-galai, sudah betul-betul rata dan tidak ada yang tidak ada yang kasar-kasar ya. Yang kasarnya dibuang ya. Serat-serat yang kasar itu tidak boleh dimasukkan karena khawatirnya nanti kurang enak ya. Jadi yang berserat-serat seperti kasar atau menggumpal itu dibuang dari situ. Boleh dibikin kince. Nah, bingung lagi nih sahabatku, kince itu apa nek? Kince itu dari duren juga, kince duren atau sanga duren. Nah, kita bahas dulu tempoyak ya. Wah, saya nggak ada sendok nih. Kalau ada sendok bisa kita coba ini. Nah, tempoyak ini setelah tadi sudah digalai-galai, diaduk-aduk, dipenyet-penyet, dikasih garam. 1 toples ini lebih setengah kilo ya, mungkin 1 kilo ini karena kan berat ya. Bukan duren ya, garamnya kira-kira kalau segini nih 4 sendok muncung atau 5 sendok lah ya, karena ini banyak loh. Kelihatannya sedikit ya, tapi ini banyak. 5 sendok garam yang muncung sekali, garam halus ya. Diaduk-aduk lagi, diratain lagi, dipenyet-penyet sama garam sampai 10 menit lah biar merata ya.
Setelah betul-betul rata garam sama daging duren, kita carilah wadah atau tempat ya. Sebaiknya sih yang beling ya. Kenapa yang beling? Supaya dia tidak dimasuki oleh binatang atau angin atau virus ya. Karena kalau dimasukin oleh hewan kecil atau masuk angin atau virus sebelum jadi, dia baunya akan beda, tidak seperti bau tempoyak. Nah, setelah rata diaduk, dicariin tempat yang beling, toples, diisi tapi jangan penuh-penuh ya, kira-kira 3/4. Disisain lah 1/4 bagiannya, jadi yang ada 3-nya, yang 1/4 dikosongkan, ditutup yang rapet. Kalau kakak bikin biasanya kasih bawang merah 1, bawang putih 1 ya, untuk menghilangkan untuk menangkal kuman atau virus. Setelah dikasih bawang putih 1, bawang merah 1, baru ditutup rapet sekali sampai rapet tidak ada angin yang bisa masuk ya. Setelah rapet, di atasnya ditutup lagi pakai kalau kita sih sering pakai kain kasa diisolasi ya, diisolasi yang kenceng. Nah, apa gunanya Kak sampai diisolasi? Supaya tidak ada angin yang masuk. Nah, setelah itu dibungkus lagi pakai lap yang bersih, lap tangan atau serbet atau taplak meja, diikat lagi. Setelah diikat berulang, dibungkus berulang supaya tidak masuk anginnya, baru disimpan ya. Kira-kira nyimpennya itu seminggu di luar kulkas, jangan masuk kulkas dulu, masih suhu tengah ya, atau suhu ruangan. Sampai lupa lagi ruangan, pakai suhu ruangan, berarti tidak panas dan tidak dingin ya. Setelah 1 minggu itu betul-betul fermentasinya sudah bagus seperti ini nih, wangi semerbak, wangi tempoyak ya, wangi duren, wangi tempoyak, mantap sekali. Setelah seminggu di luar, baru kita taruh di kulkas. Mengapa taruh di kulkas? Supaya masih terasa manis gitu loh, jangan terlalu asam. Nah, kancil-kancil semuanya, ini adalah proses cara membuat tempoyak. Nah, kegunaannya apa Kak? Wah, tentunya untuk makan dong. Jadi kalau kita makan biasanya kan membuat sambal picik atau sambal pijet atau sambal penyek ya, sambal mentah terutama ya, atau pijok-pijok. Nah, ini kita masukkan sesendok saja, jangan terlalu banyak. Lebih banyak sambalnya daripada tempoyaknya. Tidak dimatengin ya, tidak dimasak, tidak ditumis ya kalau kita nyeruit ya. Baru ada ikan bakarnya, ada terong bakarnya, ada sayur beningnya, ada sayur asem boleh, atau pindang ikan lebih bagus. Baru kita makan. Tapi dietnya pasti gagal nih kalau makan pakai tempoyak. Tak mungkin tak nambah, pasti nambah ya. Nah, itulah namanya, tadi kakak bilang tempoyak. Kancing-kancing yang mau tempoyak boleh order nih sama kakak Lena, karena kakak di kampung masih musim duren. Jadi saudaraku banyak yang membuat tempoyak nih. Nah, selain diawetkan untuk tempoyak, kita juga mengawetkan gula duren. Gula duren itu berbentuk seperti dodol, tapi gula dan duren. Nanti kalau mau bikin kolak, bubur kacang hijau, atau mau bikin kue, baru kita masukkan ya, mau berapa sendok. Ada lagi selain dari gula duren, kince. Kalau kince duren itu agak cair. Nah, enak sekali untuk makan ketan atau siwok taboh, itu kince duren. Ada lagi es duren. Nah, itu beda. Kalau es duren mah di mana-mana juga orang tahu nih. Es duren juga terkenal ya, di mana-mana pasti menggugah selera. Nah, kance-kance kayaknya sih kakak cukup ya cara kakak menerangkan cara membuat tempoyak. Oh ya, kita yang ada di sini nih memang makan tempoyak sih hampir tiap hari ya kalau yang anak-anak muda. Kalau yang untuk kita yang sudah agak sedikit berumur, kita harus bisa jaga-jaga kesehatan. Karena tempoyak ini terlalu banyak juga, di samping makannya enak,
ngabisin beras, ngabisin nasi, ngabisin lauk. Tapi hati-hati karena ini banyak bergas, jangan terlalu banyak ya. Kalau untuk nenek Lena atau Atu Aji, ini kita makannya 1 sendok aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting ada bau-bau tempoyaknya. Nah sudah ya, kakak akhiri sampai di sini dulu. Cara membuat tempoyak dan cara memasaknya. Kalau memasak bisa juga nih, ya. Kita tumis pakai serai, pakai daun jeruk, pakai bawang merah, bawang putih yang banyak. Setelah wangi, masukkanlah daging duren ini atau tempoyak ini selera. Mau 3 sendok, mau 5 sendok terserah. Itu namanya tumis tempoyak. Sambal goreng, wow, sambal goreng lebih mantap nih kalau pakai udang sayang. Kita beli udang setengah kilo atau 1/4, selera aja, terserah masing-masing ya. Goreng sebentar, udangnya dikupas ya. Tinggal dagingnya aja. Setelah bersih, kalau mau sih, kalau kakak rebus sebentar udangnya, sebentar aja 2 menit, udah diangkat. Baru masuk ke sambal goreng ini nih. Sambal goreng tempoyak itu mantap sekali kanceku. Nah, lebih enak kayaknya daripada daging dari ayam ya kalau sambal tempoyak nih, apalagi kalau pakai udang. Kancik-kancik semuanya, kakak akhiri sampai di sini dulu ya. Jangan lupa dibantu, di-share, di komen. Oh ya, komen-komen boleh nih, nanti kakak jawab ya. Rasanya mantep, jangan ditanya kalau rasanya. Ya, jangan lupa di-share, di-subscribe ya. Dan juga jangan lupa di-like ya. Kirim jempolnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tabi pun sekendua numpang teliu, tabi pun numpang liwat ya. Nah, terima kasih semuanya. Kita akan melihat-lihat ke depan ya, karena di depan itu banyak sekali lalu lalang mobil. Tabi pun.